pagi adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah bersama Kak Kenda, Kak Tessa, Kak Victor. kita sama-sama memulai ibadah kita. Jangan lupa untuk saat teduh dulu. Silakan adik-adik saat teduh dulu. Sudah saat teduh? Oke, kita akan memulai IHMPA pada pagi hari ini. Kakak ajak untuk adik-adik semua bangkit berdiri karena kita akan menyanyi dengan gerakan ya Kak Tessa? Kita harus bergerak. Oke, kita akan pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mengikuti IHMPA. Tuhan, berkati IHMPA ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Masih tetap berdiri ya, karena kita akan pujikan Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Pakai gerakan ya Kak Enda? Siap. Oke. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menara.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Sudah siap adik-adik? Kita akan baca dari kitab Mazmur pasal 28 ayat 7. Kita bacanya sama-sama ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Adik-adik, kita akan pujikan pujian berikutnya, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekali lagi ya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan, kita pujikan apa Kak Tessa? Kita pujikan Alkitab mengisahkan. Siap, come on. Alkitab mengisahkan gereja yang besar, berita juru selamat, ku suka mendengar. Sekali lagi ya. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamat, ku suka mendengar. Mari kita mempersiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, agar dapat menjadi terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan buat para kakak layan yang sudah mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, beri hikmat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi, ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PAGPB Ebenezer Surabaya. Kita ketemu di ibadah online kelas TK Batita. Halo adik-adik, apa kabar? Tentu baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi kali ini dengan Kak Keti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama. Mari kita persiapkan hati kita dengan membuka Alkitab kita. Alkitab kita sudah disiapkan, adik-adik dibantu mama atau papa ya. Alkitab kalau dibuka isinya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sabda dari Tuhan sendiri. Firman Tuhan hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 18a. Ulangan pasal 8 ayat 18a. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, beberapa minggu yang lalu Kak Keti pernah bercerita tentang perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Beginilah situasi bangsa Israel dalam perjalanan mereka.
Perjalanan memakan waktu lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Di dalam perjalanan, Nabi Musa mengingatkan bangsa Israel, apabila nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak boleh sombong bahwa penyertaan Tuhan tiba dengan selamat di Kanaan itu adalah kekuatan yang diberikan, kemampuan yang diberikan, bertahun-tahun perjalanan adalah kemurahan Tuhan. Jadi, adik-adik sekalian, bangsa Israel diingatkan oleh Nabi Musa untuk tidak sombong apabila mereka tiba di Kanaan. Nah, adik-adik, penyertaan Tuhan nyata adik-adik, yaitu siang dan malam Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Siang dan malam penyertaan Tuhan berbentuk tiang awan di siang hari, dan malam hari berbentuk tiang api. Bangsa Israel tidak pernah ditinggalkan, dicukupi segala kebutuhan mereka. Ya, mereka akhirnya tiba dengan selamat di Kanaan oleh pimpinan Yosua, karena Nabi Musa sudah wafat dan Yosua yang menggantikan posisi Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik, di tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah yang kaya raya adik-adik. Banyak makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, lauk pauk yang berlimpah-limpah. Susu dan madu banyak sekali adik-adik. Itulah penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Ulangan 8 ayat 18a. Mengingatkanlah kita bahwa Tuhan kita, Allah kita itu yang memberikan kekuatan. Semuanya Tuhan beri untuk kita. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kekuatan. Itulah firman Tuhan hari ini. Adik-adik pernah lihat ini atau pernah mendapat ini? Piagam penghargaan, atau medali, atau piala, atau hadiah. Wah, adik-adik, tentunya kalau mendapat barang-barang ini happy banget ya, senang sekali. Karena mendapat salah satu dari 4 barang ini, atau bahkan keempat-empatnya, itu kebanggaan loh. Karena kita menjadi juara, atau dikasih hadiah itu, dikasih piagam, medali atau piala, itu tanda bahwa kita berhasil mendapat juara. Atau bukan hanya juara adik-adik, atau kita diberikan karena kita dinilai berhasil menjalankan tugas, mengerjakan PR ya. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik, bahwa kemampuan yang adik-adik dapatkan itu berasal dari Tuhan. Ya, bukan berasal dari kekuatan adik-adik sendiri. Dan ingat, adik-adik harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada mama papa yang sudah menjaga, mendidik adik-adik. Juga kalau di sekolah, adik-adik mendapat penghargaan, jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada ibu guru atau bapak guru. Adik-adik lihat, jangan seperti ini. Jangan sombong. Wah, ini mukanya adik ini bukan sombong adik-adik. Merasa dia yang bisa, dia segala-galanya, bahwa dia yang melakukan itu, dia mampu. Bukan adik-adik, tidak boleh ya, tidak boleh adik-adik bersikap seperti itu. Adik harus senyum, harus rendah hati. Rendah hati itu yaitu mengakui bahwa itu bukan hasil usaha adik-adik, tetapi adalah berkat kasih karunia Tuhan semata. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan adik-adik diberkati dengan kemampuan. Tentunya adik-adik harus banyak belajar kalau mau menjadi juara. Harus banyak berlatih kalau adik-adik mau ikut perlombaan atau mau ikut pertandingan. Tidak boleh malas. Kalau adik-adik malas tentu tidak bisa mendapat juara atau mendapat penghargaan ya adik-adik. Ingat, Tuhan Yesus memberkati adik-adik dengan kemampuan untuk menjadi juara, mendapatkan penghargaan. Saat ini kita juga masih diingatkan untuk tetap tinggal di rumah supaya aman, karena situasi saat ini masih dalam suasana pandemi virus adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan juga yang akan memampukan adik-adik untuk tetap sehat, ya, untuk tetap terlindungi dari virus. Selain itu, kita juga harus pakai masker. Semua, papa, mama, adik, kakak, mbak, semua tetangga, tidak ada yang terkecuali. Semua wajib pakai masker apabila kita keluar rumah. Dan cuci tangan, pakai sabun di bawah air mengalir, itu juga kewajiban yang hari ini dan besok masih harus dilakukan oleh adik-adik supaya adik-adik bersih. Namun apabila harus keluar rumah, adik-adik harus menjaga jarak. Di samping adik-adik memakai masker,
Jaga jarak itu penting adik-adik. Apabila adik kembali pulang ke rumah, jangan lupa cuci tangan lagi, pakai sabun lagi, supaya adik-adik bersih. Ini adik-adik yang akan mendukung, menguatkan kesehatan kita. Adik-adik wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan juga minum susu. Ya, supaya sehat, kuat, kesehatan terjaga. Semuanya itu, baik kesehatan, keselamatan, diberikan oleh Tuhan untuk adik-adik, papa mama, kakak-kakak layan, oma, opa, kakek, nenek. Semua diberikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa sombong, karena kesehatan itu kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Kita dilindungi, kita disayangi, kita dicintai oleh Tuhan. Kewajiban kita adik-adik untuk menyembah Tuhan. Sumber berkatnya itu berdoa. Siang dan malam harus berdoa. Penyertaan Tuhan siang dan malam. Ingat adik-adik. Selain berdoa apa? Rajin baca Alkitab. Firman Tuhan harus dibaca, direnungkan bersama-sama dengan papa mama. Karena baca Alkitab adalah suatu keharusan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi? Ya, seperti saat ini. Saat ini kita sama-sama hadir menyembah Tuhan, berdoa bersama, bernyanyi bersama, mendengarkan berita firman Tuhan melalui IHMPA online. Di rumah, pakai headset atau nggak usah pakai headset, pakai headphone, semuanya bisa kita lakukan di rumah. Nah, adik-adik, tibalah di slide yang terakhir. Adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkatilah firman-Mu, biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami. Tuhan berkatilah agar pandemi ini boleh segera berlalu, dan kami, kelas TK Batita, kakak-kakak layan, papa, mama, oma, opa, saudara-saudara, selalu dalam lindungan tangan pengasihan Tuhan Yesus. Lindungilah kami, berkatilah kami agar kami semua boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, dan selalu rajin berdoa, baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kesehatan kami Tuhan Yesus. Berkati papa mama, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, lindungi mereka keluar masuk rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian berita firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan tadi? Luar biasa pastinya Kak Kenda. Harus ya, adik-adik di rumah harus tetap semangat, harus tetap sukacita, dan tentunya harus tetap sehat. Patuhi protokol yang ada ya. TAAT. Apa kata Tessa? Taat. Harus taat sama mama papa juga. Kita akan merespon pujian kita dari Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin berdoa untuk keluarga kami, untuk guru kami, untuk kami juga sebagai seorang anak. Berkati kami Bapa,
Jauhkanlah kami dari segala para penyakit yang ingin mengganggu kami, yaitu COVID-19. Bapa lindungi kami, Bapa tutup bungkus kami. Dan terlebih berkati kota kami, kota Surabaya. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, tutup bungkus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bantu kami juga sebagai seorang anak yang dalam tugasnya untuk belajar. Berkati kami di sekolah, walaupun secara online. Tuhan memberkati kami, mampukan kami agar kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, bagaimana persembahannya? Sudah dipersiapkan belum? Kakak tunggu ya. Ayo ambil, cepetan. Nanti persembahannya jangan lupa dikasihkan ke Mama. Nanti Mama kasihkan ke Gereja. Sudah siap persembahannya? Puji Tuhan. Kita akan merespon persembahan kita dengan pujian Tuhan betapa banyaknya. Pimpin yuk doanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami dapat mengikuti ibadah di HMPA ini ya Tuhan. Dan terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengumpulkannya ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini dan doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Tapi jangan sedih ya. Jangan sedih Kak Tessa. Jangan sedih ya Kak Victor. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman. Yuk, Kakak ajak kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan Oh Berkati. Ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat semuanya yang telah Tuhan berikan buat kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus
akan tetap dan selalu menyertai kami sepanjang kami menjalankan aktivitas apapun itu. Baik sekolah kami, baik bersama dengan mama papa, Engkau akan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.